Bapak, Ibu, Dekan, dosen KKN Universitas Diponegoro, seluruh mahasiswa peserta KKN tim 2 tahun ajaran 2019-2020 yang kami banggakan. KKN kita ini dilakukan secara daring, ya, dilakukan secara daring yang mungkin biasanya KKN itu sekaligus tempat mencari jodoh, ya. Kelurahan Kalibanteng Kidul merupakan salah satu dari 16 kelurahan yang terdapat di Kecamatan Semarang Barat, terdiri dari 37 RT dan 5 RW. Memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.969 jiwa yang terdiri dari 2.787 laki-laki dan 3.182 jiwa perempuan. Kelurahan Kalibanteng Kidul berbatasan langsung dengan Kelurahan Tawangsari di sebelah utara, Kelurahan Manyaran di sebelah selatan, Kelurahan Kalibanteng Kulon di sebelah barat, dan Kelurahan Gisikdrono di sebelah timur. Kelurahan Kalibanteng Kidul dipimpin oleh Ibu Suratminah. Beliau menjabat sebagai lurah. Kelurahan Kalibanteng Kidul terletak di sebelah selatan wilayah Kecamatan Semarang Barat dengan jarak sejauh kurang lebih 7 km dari pusat kota Semarang. Warga Kelurahan Kalibanteng Kidul mayoritas beragama Muslim. Terdapat 5 masjid yang tersedia, di mana terdapat 1 masjid di setiap RW. Selain itu juga tersedia 2 gereja untuk umat Kristiani. Pada masa pandemi COVID-19, tempat ibadah tetap dibuka dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Di Kelurahan Kalibanteng Kidul terdapat prasarana pendidikan yakni gedung sekolah, sebanyak 4 taman kanak-kanak, 4 sekolah dasar, 1 sekolah menengah pertama, dan 2 sekolah menengah atas. Di Kecamatan Semarang Barat terdapat tempat wisata sejarah yakni Museum Ronggowarsito. Nama Ronggowarsito diambil dari nama seorang pujangga Indonesia yang terkenal hasil karyanya dalam bidang filsafat dan kebudayaan. Museum ini diresmikan tanggal 5 Juli 1989 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Profesor Dr. Fuad Hasan. Museum ini terletak di Jalan Abdurrahman Saleh nomor 1 Kalibanteng Kulon, sekitar 3 km dari Tugu Muda. Museum ini memiliki koleksi sejarah, alam, arkeologi, kebudayaan, era pembangunan dan wawasan Nusantara. Protokol kesehatan yang telah diterapkan di Kelurahan Kalibanteng Kidul diantaranya mewajibkan pendatang untuk mengenakan masker dan mencuci tangan ketika hendak memasuki wilayah Kelurahan Kalibanteng Kidul. Di beberapa titik jalan di wilayah ini tersedia tempat cuci tangan yang dapat digunakan oleh masyarakat. Selain itu juga dilakukan penutupan portal jalan untuk mengurangi laju keluar masuk warga pendatang dari luar. Dan diterapkan sistem pembukaan 1 pintu untuk memudahkan petugas memantau aktivitas warga.
Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Di setiap RW terdapat taman toga atau tanaman obat keluarga yang umumnya oleh warga ditanami sayur-sayuran dan rempah-rempah. Salah satu rempah-rempah tersebut adalah jahe merah. Banyak warga setempat yang menanam rempah-rempah tersebut di pekarangan rumah. Wilayah ini menjadi salah satu penggerak sektor ekonomi. Terdapat banyak bidang usaha di wilayah ini, mulai dari pedagang kaki lima, pertokoan, hingga perhotelan. Wilayah ini dianggap strategis karena banyaknya lalu lalang kendaraan yang melintas, ditambah lagi dekat dengan pusat kota sebagai pusat perekonomian. Kasus positif COVID-19 di Semarang kembali naik tembus 860 orang. Per tanggal 1 Agustus 2020, Kecamatan Semarang Barat menjadi peringkat ketiga setelah Tembalang dan Pedurungan dengan kasus positif COVID-19 tertinggi, dengan total kasus sebanyak 47 dan terdapat 1 kasus di Kelurahan Kalibanteng Kidul. Peningkatan kasus COVID-19 di wilayah ini menjadi permasalahan yang sedang dialami. Anak-anak di wilayah ini masih bermain bersama tanpa menerapkan jaga jarak. Meskipun pada dasarnya anak-anak memiliki daya tahan tubuh yang lebih tinggi sehingga sedikit kasus ke anak-anak yang terkena COVID-19. Namun, upaya pencegahan harus tetap dilakukan. Persoalan lain yang sedang dihadapi oleh warga Kelurahan Kalibanteng Kidul yaitu pedagang kaki lima di sekitar wilayah tersebut belum menerapkan protokol kesehatan dengan benar. Program ini dilaksanakan dengan mensosialisasikan, membagikan pamflet, dan video tutorial cara pembuatan serta memberikan sampel produk permen jeli jahe merah kepada masyarakat. Diketahui bahwa jahe merah memiliki khasiat bagi kesehatan, yakni sebagai antioksidan dan juga antiinflamasi, di mana dapat meningkatkan daya tahan tubuh serta meringankan gejala peradangan paru-paru yang disebabkan oleh virus corona. Dalam pembuatan permen jeli jahe merah, bahan yang diperlukan adalah jahe merah, agar-agar plain, madu, air, gula pasir, jeruk nipis, dan gula halus. Sebelum membuat, pastikan tangan kita bersih ya teman-teman dengan mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun sehingga makanan yang akan kita buat akan tetap higienis. Langkah pertama yaitu cuci jahe merah dengan air mengalir hingga bersih dari kotoran dan tanah yang menempel. Kemudian kupas kulitnya seperti ini. Kemudian cuci lagi dengan air mengalir ya. Lalu parut jahe yang telah dikupas seperti ini, lalu tambahkan sedikit air dan remas-remas untuk mendapatkan sari jahe merahnya, lalu saring. Sari jahe merah kemudian ditambahkan 400 gram gula pasir, 1 saset agar-agar, madu secukupnya, air perasan jeruk nipis, kemudian aduk hingga agar-agar terlarut. Lalu tambahkan air sekitar 400 ml. Lalu nyalakan kompor dengan api kecil. Larutan terus diaduk hingga larutan menjadi mengental seperti ini. Kemudian siapkan loyang atau wadah yang telah dilapisi kertas roti,
Kemudian adonan permen jeli jahe merah dicetak dengan dituang seperti ini di atas kertas roti. Setelah sudah, diamkan hingga mengering dan bisa dilepas dari kertas roti seperti ini. Lalu celupkan permen ke dalam gula halus dan taburi seluruh permukaannya seperti ini. Dan seperti ini hasilnya. Dengan dibuat dalam produk permen, diharapkan anak-anak lebih tertarik untuk mengkonsumsi rempah-rempah. Program kedua ini dilaksanakan dengan melakukan survei terlebih dahulu, guna mengetahui permasalahan yang sedang dialami oleh para pedagang kaki lima. Kemudian dilakukan pengedukasian kepada pedagang kaki lima, khususnya penjual makanan, mengenai keamanan pangan dalam pengolahan dan penanganan makanan serta panduan berdagang yang sehat. Media yang digunakan dalam edukasi ini berupa pamflet yang dibagikan kepada pedagang. Selain itu, juga dilakukan pemberian bantuan berupa alat cuci tangan untuk pedagang setempat dengan harapan supaya pedagang makanan selalu memperhatikan hygiene dan sanitasi. Apa kata masyarakat? Ya, untuk informasi yang diberikan baik sekali, sangat mudah dimengerti, seperti tutorial membuat permen jelinya juga sangat mudah. Saya jadi ingin membuat. Lalu semoga sukses ke depannya ya Mbak. Enak gak? Enak beneran. Rasanya apa? Permen jahe. Bener gak? Pedes gak? Enggak, manis. Oke, makasih.